Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep neraca dan konsep cash flow. Sebenarnya ini saya adopsi dari bukunya Robert Kiyosaki, ya, Rich Dad Poor Dad. Ya. Jadi pada saat kita memanage keuangan yang kita peroleh, itu memang perlu ada strategi yang perlu kita ambil. Di dalam laporan keuangan ada dua. Ada yang namanya cash flow, arus kas. Ada yang namanya neraca atau balance sheet. Di dalam cash flow itu sama seperti uang masuk dan uang keluar. Pokoknya ada uang masuk, ada uang keluar. Sama seperti gaji Anda. Setiap tanggal 1 Anda gajian, masuk 4.000 Hong Kong dolar ke dompet Anda. Ya. Kemudian 4.000 Hong Kong dolar itu untuk apa saja? Untuk dikirim ke Indonesia, untuk beli pulsa, untuk makan dengan teman, untuk bayar sekolah, dan lain-lain. Itu namanya pengeluaran. Itu yang disebut dengan cash flow. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran. Di samping itu ada juga yang namanya neraca atau balance sheet. Neraca itu juga ada dua poinnya. Ada yang namanya aset, ada yang namanya liabilities. Apa itu aset? Aset itu adalah sumber daya. Jadi kalau misalkan Anda punya usaha, katakanlah usaha penangkapan ikan, yang disebut aset itu adalah perahu, ya, perahunya aset. Pancingan jalannya itu aset. Kenapa? Karena perahu dan pancingan bisa Anda pergunakan untuk mendapatkan uang. Itu aset. Ya. Kemudian ada juga liability. Liability itu kewajiban. Ya, di mana pada saat kita menjalankan usaha ada beberapa kewajiban. Misalkan Anda harus membayar tagihan, Anda harus membayar hutang. Ternyata perahunya itu Anda beli dengan menghutang ke bank, otomatis ada liability kewajiban. Nah, berarti yang disebut dengan cash flow itu adalah ini. Kemudian yang disebut dengan neraca itu adalah ini, aset dan liability. Baik, kita lanjutkan. Bagaimanakah pola arus kas? Jadi pola arus kas itu sama seperti dompet. Pada saat Anda gajian ada duit masuk gitu. Nah yang perlahan keluar. Ada masuk kantong. Ya, kantong atau dompet. Nah, pola arus kas di sini saya ada beberapa gambar. Ya, ada beberapa gambar. Pola arus kas yang pertama itu biasanya aset itu masuk ke dalam aset mampu memberikan pemasukan. Aset mampu memberikan pemasukan. Iya kan? Tadi saya bercerita, kalau Anda punya aset tentunya pemasukan mestinya bertambah. Misalkan Anda punya perahu, ya, perahu ini dipakai untuk mencari ikan, otomatis Anda punya aset. Setiap hari itu perahu itu jalan, otomatis ada pemasukan buat Anda. Anda punya angkot, angkot itu setiap hari berjalan kan, angkotnya itu adalah aset. Otomatis kalau memang Anda menjalankan bisnis dengan benar, dia akan memberikan pemasukan kepada Anda. Ini yang disebut dengan kas. Kemudian pola arus kas, apa yang disebut dengan liability. Nah, liability itu adalah pengeluaran. Jadi kalau misalkan Anda ada kewajiban Anda membayar hutang, ini liability, maka otomatis duit yang ada di kantong Anda itu harus keluar, ya nggak? Ya, jadi duit yang ada di kantong itu harus keluar. Nah, ini seperti ini. Kata Robert Kiyosaki. Itu konsep yang kedua. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan seperti Anda, pekerja migran Indonesia, Anda punya majikan, setiap tanggal 1 Anda gajian. Ya, sama dengan karyawan bank. Setiap tanggal 1 mungkin gajian, atau guru, atau PNS. Nah, konsep seperti ini yang disebut sebagai orang yang bekerja atau pekerjaan. Otomatis dia
ada pemasukan. Nah, berarti kan ada yang masuk. Tetapi di saat yang bersamaan itu juga ada pengeluaran. Pengeluaran. Kalau misalkan Anda punya usaha, pengeluarannya untuk apa saja? Ya bisa untuk pajak. Terus untuk apa sebulan itu Anda makan minum? Ya enggak? Makan, minum, hiburan, ya misalkan Anda hiburan, nonton film di Netflix, Anda kan harus bayar. Itu juga hiburan. Apalagi Anda jalan-jalan dari Causeway Bay ke mana? Ke Yunlong misalkan. Ingin jalan-jalan, transportasi. Ini juga ada transport. Nah itu, kalau kita bekerja di orang, ada pemasukan, kemudian ada pengeluaran. Ternyata orang itu ada beberapa kelas, ya. Ada kelas menengah ke bawah, ada kelas menengah ke atas. Menurut Robert Kiyosaki gitu ya, untuk kelas menengah, ya, untuk kelas menengah itu konsepnya biasanya seperti ini. Orang tersebut gajian, berarti masuk, gitu ya. Ada duit yang masuk. Kemudian, tetapi ternyata dia punya utang. Misalkan gini, cicilan rumah kalau di Indonesia, otomatis gajian masuk, langsung tuh keluar. Oh, kenapa? Karena dia punya liability. Ya, ada cicilan utang di sini yang harus Anda bayar. Otomatis karena ada liability, maka duit yang masuk dia akan keluar lagi lewat sini. Ya, masuk keluar. Itu adalah standar untuk orang dengan penghasilan menengah, kaum menengah. Tapi bagaimana dengan orang-orang kaya, ya, pengusaha kaya misalkan. Jadi pola kalau pengusaha kaya itu polanya adalah dari sini. Asetnya itu akan terus menghasilkan pemasukan. Ya. Jadi kalau ada orang Anda punya sekolah, ya, sekolah itu kan bisa menghasilkan uang misalnya, maka akan jadi pemasukan. Kalau di Indonesia pemilik universitas besar, atau di Indonesia Anda punya outlet Kentucky Fried Chicken. Nah, outlet KFC ini itu aset Anda. Maka setiap bulannya dia akan memberikan pemasukan kepada Anda. Nah ini kalau sekiranya Kiyosaki mengatakan orang kaya lah begitu. Nah pertanyaannya, kalau sekiranya orang kaya, itu pemasukannya itu dari mana saja? Ya, pemasukannya itu dari dividen. Ya. Apa itu dividen? Karena setiap bulan itu perusahaan itu ada untung. Nah, dihitung untung itu sampai akhir tahun. Kemudian dihitung berapa persen saham Anda. Bukti kepemilikan nilai di dalam suatu usaha. Setiap akhir tahun Anda dapat pembagian sisa hasil usaha, pembagian usaha, hasil usaha. Itu dividen. Ya. Kemudian apa lagi? Misalkan dapat dari bunga. Nggak usah dibahas ya, karena bunga kan. Kemudian Anda misalkan punya di rumah punya kontrakan, Anda sewa-sewakan. Ini berarti aset. Setiap bulan orang yang mengontrak di rumah Anda itu akan memberikan pemasukan kepada Anda. Ya, misalkan dari sewa. Nah, ada lagi nggak Pak? Ada. Namanya loyalty. Nah, mungkin Anda tahu loyalty. Kalau di Indonesia, pencipta lagu, ya, kemudian pengarang lagu itu ada loyaltinya. Gitu. Kayak misalkan Ariel Peter Pan misalkan mencipta lagu A, kemudian lagunya diputer di mana, itu dapat tuh dari lagunya, itu loyalty. Misalkan Anda menemukan sesuatu, menemukan tutup botol Sprite misalkan, oh yang dibuat crack gitu, itu ada loyaltinya. KFC, Kentucky Fried Chicken, Anda bayangkan loyaltinya itu per pieces ayam. Seluruh dunia ada berapa juta ayam yang dipotong setiap hari. Nanti itu keluarga Kolonel Sanders itu dapat loyaltinya.
Jadi hak cipta, ya, hak cipta itu yang disebut dengan loyalty. Makanya kalau Anda ingin dapat loyalty, berpikir yang keras gimana ya caranya supaya saya dapat. Kalau di Indonesia mungkin orang yang menciptakan apa ya, menciptakan menu sesuatu. Oh, yang menciptakan ini Indomie, bumbu Indomie. Nah, itu ada loyaltinya juga. Jadi ibu-ibu yang pertama kali menciptakan bumbu Indomie, setiap bungkus itu ada berapa sen mungkin ke dia. Itu masuk ke dalam loyalty. Nah, loyalty itu merupakan aset, bisa menjadi pemasukan. Oke, sampai di sini. Oh ya Pak, ketinggalan Pak. Kalau liability apa aja tuh? Liability itu biasanya hipotek. Apa itu Mbak hipotek? Hipotek itu kalau Anda minjem duit ke bank, Anda kan menjaminkan sesuatu, misalkan surat kepemilikan motor. Nah, itu hipotek itu, ya. Kemudian apalagi pinjaman konsumen, ya. Nah, orang minjem duit ke Anda atau orang ambil barang ke Anda tetapi belum bayar. Kemudian ini nih, kartu kredit. Makanya hati-hati dengan kartu kredit. Nah, itu masuk ke dalam liability. Kartu kredit. Ini saran saya ya. Lalu ada masyarakat kita berpandangan bahwa pokoknya kalau kita bekerja nanti kita beli rumah. Nah, otomatis itu ada siklus. Ada siklus ya. Nah, pada saat pemasukan naik, biasanya pengeluarannya juga akan naik. Ya nggak? Orang pada saat gajinya naik, oh saya ingin tempat tinggal yang lebih baik, pengeluarannya naik juga. Gitu. Otomatis, oh ingin tempat tinggal yang baik, ngutang ke bank, liability-nya juga bertambah besar. Biasanya begitu. Semakin besar pemasukan, pengeluarannya juga semakin besar. Cuman bagaimana caranya kita pandai-pandai mengatur ini, arus kas, kemudian pandai-pandai gimana caranya kita mengelola pemasukan yang kita dapat untuk menjadi aset. Ya, aset itu sumber daya nilai di mana aset itu bisa menghasilkan. Gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan. Misalkan Anda ngumpulin uang selama 3 tahun, pada saat Anda pulang ke Indonesia, Anda bangun rumah kos-kosan misalkan. Kemudian Anda kos-kosin itu rumah itu. Nah, itu akan jadi aset. Setiap bulan Anda tinggal terima hasilnya dari kos-kosan itu. Nah, itu sederhananya seperti itu. Pemasukan berubah menjadi aset, nanti asetnya ini yang akan menjadi pemasukan lagi. Nah, kemudian itu otomatis liability juga akan meningkat. Jadi, menurut Robert Kiyosaki, katanya, ayah yang kaya itu adalah dia yang menganggap bahwa kalau misalkan Anda punya rumah, ya, Anda punya rumah nih. Rumah itu dikategorikan ke dalam liability. Tetapi ada yang mengatakan ayah yang miskin. Rumah itu dimasukkan ke dalam aset. Menurut beliau begitu. Karena gini, pada saat rumah didiemin, dia akan terjadi depresiasi. Otomatis di situ ada biaya perawatan, ya. Ya kan, ada biaya perawatan, ada ongkos memperbaiki dan lain sebagainya, itu kan masuk ke dalam liability. Tetapi ada sebagian yang menganggap bahwa santai-santai saja, ini adalah aset kita. Padahal sebenarnya ada pengeluaran yang tetap harus kita keluarkan untuk memelihara rumah itu. Ini berkenaan dengan hal tersebut. Nah, jadi liabilities itu saya katakan tadi hipotek, ya. Kemudian pajak properti. Ya, dari mana kok bisa masuk liabilities, Pak? Rumah, iya. Kalau misalkan untuk membeli rumah itu Anda pakai jaminan, ya, artinya tidak cash, otomatis ada harus jaminannya. Kemudian ada pajak properti, oh ada pajaknya. Kemudian ada apa lagi? Asuransi. Akan Anda ikut asuransi kebakaran. Kemudian apa? Ada pemeliharaan rumah. Ya kan, kalau didiemin aja rusak. Anda harus bayar tukang, otomatis masuk ke dalam liability tersebut.
Berarti liability itu masuk ke dalam pengeluaran. Jadi uang yang masuk ini masuk sini, keluar lagi. Gitu. Seperti itu. Nah, lalu bagaimanakah kalau sekiranya yang bagus itu yang seperti apa? Yang bagus itu adalah yang pemasukannya besar, ya, yang liability-nya kecil, kemudian yang asetnya besar. Jadi kalau misalkan saya gambarin ya, berarti kalau pemasukan besar itu begini, oh pemasukannya segini, ini pengeluarannya kecil. Ya. Kalau misalkan liability besarnya itu seperti apa? Oh berarti asetnya gede, liability-nya kecil. Ini yang ideal. Jadi gimana caranya memanfaatkan uang Anda tersebut yang Anda peroleh dari gaji sehingga uang tersebut bisa berubah menjadi aset. Aset itu lewat apa? Nah, di sini Robert Kiyosaki itu mengatakan bahwa aset itu bisa kita gunakan uang yang kita peroleh itu untuk usaha. Ada juga sebagian yang mungkin dimasukkan ke dalam saham. Ada juga yang sebagian dimasukkan ke dalam kategori loyalty. Jadi mungkin Anda mendapat memperoleh penghasilan ini Anda gunakan untuk penelitian sehingga Anda menemukan sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang bisa jadikan Anda bisa jadikan loyalty sehingga loyalty itu bisa menghasilkan pemasukan buat Anda. Ya. Jadi berdasarkan teori yang dikemukakan atau statement yang dikemukakan oleh Robert Kiyosaki bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang mampu menjadikan pemasukan itu menjadi aset. Sehingga asetnya akan jadi pemasukan lagi. Ada pemasukan dijadikan aset, asetnya akan mampu menghasilkan pemasukan. Begitu terus sehingga pemasukannya membesar, pengeluarannya semakin kecil. Nah, otomatis pada saat itu terjadi itu pemasukannya membesar. Pengeluarannya akan semakin kecil. Otomatis asetnya akan bertambah besar, kemudian liabilities-nya itu akan bertambah kecil. Ini konsep antara cash flow dengan neraca. Semoga bermanfaat.